Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai diagnosa kesulitan belajar. Pengertian diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa merupakan istilah teknis di bidang medis. Menurut Thorndike dan Hagen, diagnosa dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya atau menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Yang kedua, studi yang teliti terhadap fakta tentang sesuatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. Yang ketiga, keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama atas gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal. Diagnosa kesulitan belajar adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Tentu saja keputusan yang diambil itu setelah dilakukan analisis terhadap data yang diolah. Selain itu, diagnosa kesulitan belajar juga dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak didik, yaitu berat dan ringannya tingkat kesulitan yang dirasakan anak didik. Yang kedua, keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Diagnosa merupakan penentuan jenis penyakit dengan meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya atau proses pemeriksaan terhadap hal yang dipandang tidak beres. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu hal atau keadaan yang muncul dari dalam diri peserta didik. Kalau faktor ekstern itu hal atau keadaan yang datang dari luar diri peserta didik. Faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan, diantaranya faktor intern, yaitu yang bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kemampuan intelektual. Yang kedua, yang bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain seperti memiliki emosi atau sikap yang labil atau keduanya. Yang ketiga, bersifat skimotor atau ranah karsa, yaitu seperti memiliki kekurangan pada alat pendengaran dan penglihatan. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern ini meliputi semua situasi dan kondisi yang berbeda dari luar peserta didik yang disebut juga dengan istilah lingkungan peserta didik. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga, contohnya keluarga yang broken home, ekonomi keluarga yang tidak menunjang. Yang kedua ada lingkungan masyarakat, contohnya wilayah tempat tinggal yang kumuh atau kehidupan lingkungan masyarakat yang banyak aktivitas huru-hara. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan lokasi sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan fasilitas sekolah yang tidak menunjang. Selanjutnya mengenai tahapan melakukan diagnosa, yang pertama, mengidentifikasi siswa, yang kedua, melokalisasikan kesulitan belajar, yang ketiga, menentukan faktor penyebab, yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan, yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Berikut adalah usaha-usaha dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan melakukan kegiatan yang pertama, data dokumen hasil belajar, menganalisis absensi siswa, mengadakan wawancara dengan siswa, menyebarkan angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar, dan yang terakhir, tes untuk mengetahui data tentang kesulitan belajar atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya, diagnosis.
Diagnosis adalah penentuan mengenai hasil dari pengelolaan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Selanjutnya, prognosis. Prognosis adalah merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Prognosis dapat berupa bentuk treatment yang akan dilakukan, bahan atau materi yang diperlukan, metode yang akan digunakan, alat bantu untuk belajar mengajar yang diperlukan, dan terakhir waktu kegiatan pelaksanaan. Kemudian yang keempat, memberikan bantuan atau terapi. Terapi yang dimaksud di sini adalah memberikan bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut: bimbingan belajar kelompok, bimbingan belajar individual, pengajaran remedial, pemberian bimbingan pribadi, dan yang terakhir alih tangan kasus. Urgensi atau pentingnya dilakukan diagnosa kesulitan belajar. Manfaat pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar yaitu guru dapat menentukan pembelajaran yang tepat mulai dari perencanaan, penyiapan materi, metode, media, serta evaluasi sesuai dengan keadaan kelas. Karena tentu berbeda perlakuan pembelajaran untuk kelas dengan siswa berkesulitan belajar dengan kelas yang biasa. Pertimbangan utama urgensi pelaksanaan diagnostik kesulitan belajar siswa menurut Ismail yaitu: yang pertama, siswa hendaknya mendapat kesempatan dalam dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Yang ketiga, sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberi kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru lebih intensif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesimpulan belajar siswa. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar menurut Mulyadi 2010 yaitu: yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapai selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya, rata-rata anak dapat menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 40 menit, maka anak yang mengalami kesulitan belajar memerlukan waktu yang lebih lama, karena dengan waktu yang tersedia, ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, mengasingkan diri, tidak mau bekerja sama, dan juga sebagainya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemalu, kurang gembira dalam menghadapi nilai rendah, dan tidak menunjukkan perasaan sedih serta menyesal atau sebagainya. Kesulitan belajar pada anak didik dapat dikenali dengan melakukan penyelidikan dengan cara: yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek. Sambil melakukan observasi, dilakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada diri subjek. Kemudian, diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, interview. Interview adalah suatu cara mendapatkan data dengan wawancara langsung terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain, guru, orang tua, atau teman intim anak yang dapat memberikan informasi tentang orang yang diselidiki. Interview sebagai pendukung yang akurat dari kegiatan observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi
adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Teknik ini dimaksudkan agar kita dapat menyelidiki faktor penyebab anak didik mengalami kesulitan belajar. Dokumen yang perlu dicari berhubungan dengan anak didik ialah riwayat hidup anak didik, prestasi anak didik, kumpulan ulangan, catatan kesehatan anak didik, buku raport anak didik, buku catatan untuk semua mata pelajaran, dan buku pribadi anak didik atau cumulative record yang biasanya ada pada petugas bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Yang keempat, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami anak didik berdasarkan hasil tes formulatif sebelumnya. Tes diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk satu mata pelajaran yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi anak didik. Sejauh mana tingkat penguasaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang akan diberikan guru dapat diketahui dengan tes diagnostik.